Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di channel saya, Gunanto Motivatras. Pada kali ini saya akan membuat vlog tentang budidaya ikan dalam ember yang 3 bulan terakhir ini menjadi viral, disingkat dengan budik damber ya. Jadi pemirsa kalau mendengar itu, budik damber itu artinya budidaya ikan dalam ember. Nah ini kita sudah membeli beberapa ember, nanti akan kita review. Dan menariknya adalah ini saya lakukan di musola di dekat rumah ya, nanti yang bertugas memelihara kemudian memberi pakan merawat adalah para jamaah. Jadi jamaah selain ke musola punya mainan, dia harus secara giliran nanti kita pikir untuk tugas merawat begitu ya. Pada kali ini saya akan review budidaya ikan dalam ember. Ini pengalaman pertama kami jamaah musola dekat rumah. Kita berniat untuk membuka usaha kecil-kecilan begitu ya sambil liburan jamaah, yaitu budidaya ikan dalam ember. Rencananya ikan yang kita pilih untuk pertama adalah ikan lele, tapi sebenarnya selain lele juga bisa ikan nila. Nah ini kita sudah beli 5 ember. Nah ini pemirsa, kita sudah beli 5 ember dengan kapasitas tiap embernya itu 80 liter ya, 80 liter. Nah, ini akan kita review. Pertama, ember pemilihannya embernya ini kami beli secara online. Kita punya langganan, punya orang yang sudah membuatnya, jadi kita nggak perlu capek. Ini harganya 125.000 per ember ya. Sudah dapat ember ini, kemudian sudah ada tutupnya. Tutupnya ada tempat untuk menanam sayur. Ada 12 lubang ya, kemudian juga sudah dapat gelas-gelas plastiknya, jadi praktis sudah ready. Kemudian ditutupnya ini ada ram dari kawatnya anti karat begitu ya. Kemudian apa saja ya yang ada di embernya. Nah itu, ini adalah keran pembuangannya ya, masing-masing dilengkapi dengan satu keran pembuangan. Jadi nanti kalau untuk nguras setiap 3-4 hari sekali, ini tinggal dibuka saja. Nah pemirsa, jika Anda ingin membuat sendiri, pilihlah ember yang mengkilat. Itu ember yang plastiknya kondisinya bagus, jadi tidak bau dia. Ya, kalau dipotong keras begitu, itu ciri khas ember yang bagus. Dipotong keras, tidak berbau, mengkilap. Nah itu ciri ember yang bagus. Silahkan cari begitu. Kemudian kita review, ini lubangnya dibuat lubang manual. Sepertinya penjualnya ini sudah punya alat untuk memotong ya, sehingga bentuknya juga bulat bagus begitu. Tempat-tempatnya, gelasnya juga murah meriah nih ya, gelas-gelas bekas juga tidak masalah ya, gelas-gelas minuman jual-jual di pinggir-pinggir jalan itu disimpan saja, nggak usah dibuang. Kemudian kita lihat, nah ini dia. Jadi sengaja ini kita pilih kangkung paling mudah, medianya air. Jadi kangkung kalau ada air dia akan hidup ya, akan hidup. Kemudian bibitnya pemirsa kita angkat ya, kita angkat satu. Nah ini medianya. Kita tidak menggunakan tanah ya, tapi menggunakan arang. Arangnya harus dicuci terlebih dahulu, arang kayu, di mana saja boleh beli, boleh buat sendiri. Dicuci bersih supaya debu-debunya itu hilang, sehingga tersisa arangnya ya. Kita taruh secukupnya, kemudian sebagai penahan juga. Kemudian bibit kangkungnya nggak usah beli, sisa-sisa di pasar, atau kalau kita beli yang batang bawah tidak terpakai, masih ada akarnya, bisa kita masukkan kembali. Nah ini kita lihat akarnya masih ada nih pemirsa ya, akarnya masih ada. Nah kita masukkan, dan ini sudah kita isi air pemirsa. Airnya cukup tinggi, tapi itu ada bak kontrolnya ya, ada lubang kontrolnya. Jadi kalau ada air hujan masuk, itu sebelum penuh airnya sudah keluar karena dilengkapi dengan satu lubang. Nah ini dia. Ini pemirsa, kelihatan nggak pemirsa nih? Coba saya cek lagi ya, mana yang kelihatan ya. Nah ini dia. Pemirsa, tuh ya, kelihatan ya. Ini dia, ada lubang. Ini ada lubang. Lubang ini fungsinya kalau airnya penuh akan membuangnya. Nah begitu. Nah panjangnya plastik gelas ini itu diperkirakan supaya bisa menyentuh air kira-kira sekitar 1,5 senti ya. Jadi ini gelasnya itu tenggelam di airnya itu. Nah kita lihat nih, sekarang kita lihat ya, kita buka, cari dulu. Nah kelihatan pemirsa ya, tuh kelihatan bagus tuh. Jadi airnya di bak itu sebagai air cadangan untuk makanan si kangkung. Nah dari mana kangkung dapat nutrisi? Itu ternyata dari
pelet. Nah, dari pelet itu yang tidak habis, kemudian kotoran-kotoran ikan itu, zat-zatnya yang dibutuhkan itu bisa diserap oleh kangkung dan kangkung bisa tumbuh dari situ. Sehingga nanti mereka simbiosis mutualisme. Nah, nanti ini reviewnya, setiap ember akan kita isi sekitar 75 ekor dan diestimasikan setiap 75 ekor ini nanti clear akan kita hasilkan 60 ekor, rata-rata 60 ekor. 60 ekor itu umur 40 hari, kalau sekilonya 8 kilo kita akan peroleh sekitar 7 sampai 8 kilo lah kisaran itu. Nah, 8 kilo kali 5 jadi 40 kilo. Sekali panen 40 hari sekali kita akan panen ikan dengan berat 40 kilo. Kalau misalnya sekilo harganya 20.000, maka kita peroleh 800.000 sekali panen ya, setiap 40 hari sekali. Sebutnya menarik untuk menambah kas musola begitu ya, nanti bisa untuk operasional. Dan nanti kalau 5 ini bagus, rencana kita akan tambah lagi 5 lagi di blok lain. Kami masih punya space yang banyak di musola kami. Nih, sekitar musola ini masih bisa dimanfaatkan. Masih ada tanah yang cukup bagus lah ya, tidak memakan tempat. Kemudian kami juga sudah saluran pembuangannya juga sudah ready. Jadi aman. Insya Allah tidak bau dan bisa kita lakukan. Oke, sementara review seperti itu. Kemudian yang paling utama perlu sampaikan adalah air ini nanti ini kan masih bening karena belum ditanam ikan. Nanti kalau sudah 3-4 hari kan akan butek ya, akan keruh, maka harus dikuras. Ngurasnya nggak boleh dihabiskan, hanya separuhnya saja, kerannya dibuka, kemudian airnya dibuang separuh, ditambah lagi dengan air baru. Nah, air baru yang untuk penambahan itu syaratnya harus diendapkan dulu selama 2 malam ya, dengan tujuan untuk menyesuaikan suhu luar. Yang kedua adalah memastikan racun-racun yang terbawa air itu sudah hilang, baru kita masukkan sini. Saya kira mudah kok, semua orang bisa melakukan ini, dan ini pengalaman saya pertama, dan nanti sebentar lagi kita akan lengkapi dengan review pakan dan bibitnya. Ya. Nah, ini pemirsa yang tadi saya ceritakan, sekarang bibitnya sudah nyampe. Kita beli berapa? 300 ekor. Nih, panjangnya sekitar berapa senti nih, Mas? 5 sampai 6 cm ya. Nah, jadi ini caranya pemirsa. Ini kan baru dibeli dari tukang ternak bibitnya. Ini sama plastiknya tidak boleh dilepas, tetap harus langsung dimasukkan ke embernya, Pak. Silakan, Pak. Tolong, Pak, dibuka. Nah, begini. Ini langsung kita peragakan. Nah, kita langsung masukkan sama plastiknya ya pemirsa ya, langsung dimasukkan. Jadi ini tujuannya untuk mengkondisikan adaptasi suhu yang ada di plastik dengan suhu air. Ini sekitar 1 jam lah, 45 sampai 1 jam. Silakan, Pak, ditutup ya, biarkan aja nanti. Nah, dia nggak akan mati ya, karena di dalam plastiknya sudah diisi oleh oksigen. Oke, Pak. Nah, seperti yang saya ceritakan, ini kalau hujan kemudian airnya melebihi batas, dia akan keluar sendiri. Ini tujuannya ini kontrol ya, kontrol. Pak. Nah, dimasukkan. Bismillah, mudah-mudahan berkah nih. Nah, silakan, Pak. Mantap. Sudah kita masukkan. Ini ada 300 bibit, akan kita bagi ke dalam 4 ya. 4 ya, berarti 75-an. Yang satu sengaja tidak kita isi karena nanti untuk menampung kalau sudah ada perkembangan seleksi yang sudah gede, kita taruh ya. Iya. Oke. Ya. Nah, setelah nanti 1 jam berikutnya, nanti sore menjelang maghrib, kita lepas, kita masukkan ke airnya itu. Nah, kita kasih makan semenjak dilepas itu 6 jam. Jadi nanti jam 1 malam baru kita kasih makan. Ya, sahur ya. Sahur. Oke, satu lagi, Pak. Satu lagi. Oke, bismillah, mudah-mudahan berkah ya. Oke, sip ya. Oke.
Nah, ini sekarang akan kita masukkan ke sini ya. Kita masuk ke sini. Ya, oke, selamat hidup ya, berkah kamu ya. Nah, ini rumah barumu. Tuh, masuk. Masuk semua. Asik, masuk semua. Iya. Oke. Ya. Ini airnya penuh jadi dia keluar sendiri. Overload. Airnya membuang. Nah, berikutnya ini pemirsa, ini pakannya dicatat ya. Pakannya tipenya 78 min 1. Min 1 itu artinya ukuran yang paling kecil. Ini kebetulan ada yang gede, ini dicampur ini. Ini min 2 sama min 1. Sesungguhnya yang paling bagus yang paling kecil ya, karena ikannya juga masih kecil. Jadi kalau beli nanti 78 min 1 gitu ya. 78 min 1. Nanti kalau sudah umur sekitar dari tanam itu 2-3 minggu ke depan boleh bergeser ke 78 min 2. Ini cukup 2 kantong ini bisa untuk sebulan ya, bisa untuk sebulan karena sehari diberi makan 2 kali saja. Nah, ini pemirsa sudah rapi semua, nih ikannya sudah di dalam. Sekarang waktunya memberi makan. Kita lihat reaksinya. Kita lihat reaksinya. Ayo makan. Iya. Keren, Masya Allah. Ya, sehat ya, sehat. Kamu cepat gede ya, makan banyak nih. Jadi tiap hari kita tinggal ngasih makan aja, udah tinggal nunggu panen 40 hari ke depan.